Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi kan? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'dah. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak hadirin, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nuruddin bil khusus yang hadir taklim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan sebab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Fathul Qarib atau yang tayang di layar, yaitu kitab Tausyekh sebagai syarahnya. Yang malam ini kajian kita di kitab yang Bapak pegang, yaitu di halaman 161. 161 baris kelima dari atas, di tengah barisan ada kalimat wayush tarotu ayus mi'al khotibu arkanal khutbah. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, dan keluarga kita, anak cucu kita semoga menjadi orang soleh dan solehah semuanya. Sahabat Rasulullah wa bibarakati wa li fadal kitab wa bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yushtaratu ayyusmi al-khatibu arkanal khutbati li arba'ina tan aqidu bihil jum'atu.
Kemarin sudah kita bahas tentang rukun khutbah yang jumlahnya 5. Yang pertama hamdallah, yang kedua salawat ala Rasulillah, yang ketiga wasiat bittaqwa, yang keempat qiraatu ayatin mubhimatin, yang kelima doa lil mu'minin wal mu'minat bi ukhrawin. Sekarang kita masuk kepada pasal syarat sahnya khutbah. Ada syarat, ada rukun. Rukunnya sudah, syaratnya sekarang. Apa yang menjadi syarat sahnya khutbah adalah ayusmi al khatibu, memperdengarkan al khatibu orang yang berkhutbah arkanal khutbataini, kepada rukun khutbah yang 5 itu, li arba'ina, kepada 40 orang, tan akidu bihil jum'atu, yang sah jadi Jumat itu dengan mereka. Ini aturan baru lagi yang harus diterapkan. Kayaknya kemarin juga sela antara dua khutbah itu belum baca surat Al-Ikhlas ya, masih baca sholawat. Apa Bilalnya nggak ikut ngaji kali ya? Nah, syarat sekarang khatib harus mampu memperdengarkan suaranya kepada 40 orang pendiri Jumatan akidu bil Jum'atu, pendiri Jumat, bukan pengikut Jumat, bukan jamaah Jumat, tapi pendiri Jumat. Nah, maka mestinya yang ini tan akidu bil Jum'atu itu mestinya duduk di baris pertama, kedua, dan seterusnya. Jangan orang lain dulu yang ada di barisan-barisan awal. Karena mereka adalah pendiri Jumat. Karyawan silakan menjadi pengikut di belakang, bukan di depan. Sebagaimana di kampung saya, itu baris pertama itu nggak bisa masuk selain para ustadz dan para kiai. Di baris pertama itu ditetapkan, tidak ada undang-undang, tidak ada tulisan, tidak ada khot dan lain sebagainya. Tapi mereka sudah bisa menempatkan diri masing-masing. Yang di belakang imam itu siapa, yang sebelah kanan itu setiap Jumat posisinya seperti itu. Ya, barisan kiai. Yang kedua itu barisan para asatid, para ustadz. Barisan ketiga itu asatid muda, santri-santri yang penduduk tertempat di situ. Baru di belakang jamaah umum. Ini kalau di kita kan lain. Di beberapa masjid persis di belakang imam pakai lepis, pakai kaos, nggak pakai peci, rambutnya gondrong. Nah, ini tidak boleh, tidak etis. Sebenarnya kita sudah diajarkan kemarin kan, ketika musim imam dibacok, imam digorok, imam dilukai sama jamaah. Jujur aja, tanya Bayu, ketika saya ngimamin suatu hari di Pasar Pluit, itu sholat maghrib saya nggak tahu sah, nggak tahu enggak. Karena sholat maghrib saya, mata saya tidak melihat tempat sujud, tapi melihat bayangan orang yang di belakang saya yang saya curigai. Karena anak itu pakaiannya kucel, pakai lepis, bajunya kaosnya kotor, gondrong, nggak banget gitu. Saya curiga, jangan-jangan ini orang yang diutus untuk membunuh saya lagi sholat. Akhirnya saya sholat melihat bayangan dia aja, nggak khusyuk. Makanya saya bilang, jangan-jangan nggak sah sholat saya waktu itu.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bagi bapak-bapak yang pernah umroh, apalagi haji, ingat nggak di Mekah? Ini mihrab Rasulullah. Di belakang mihrab Rasulullah itu mihrab Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu sudah ditetapkan di zaman Rasulullah tidak bisa ada yang ngisi selain mereka berempat. Selebihnya baru kiri kanannya sahabat-sahabat yang lain yang bukan sahabat empat, tetapi tetap sahabat Rasulullah. Maka didesain imam itu ada di depan, dan jamaah itu aturannya harus ada pintu nembus ke imam. Ini maksudnya kalau imam lagi kena kecelakaan, itu makmum bisa menolong imam tanpa hambatan. Itu tujuannya berjamaah itu. Makanya didesain di belakang imam itu, di belakang Rasulullah itu sahabat yang empat yang bisa menjaga, mengamankan Rasulullah. Ini di masjid kita kadang-kadang di belakang imam orang nggak tahu orang mana itu, dan mencurigakan. Mestinya penduduk setempat nih, arba'ina tan aqidu bihil jum'atu. Bi ayyar fa'a sautahu, khatib itu harus melengkingkan suaranya. Maka cari khatib itu yang suaranya keras, yang suaranya nyaring. Bila perlu direkrut dari pemain reporter bola yang suaranya nyaring. Bi qadri ma yasmaun, sekira kedengar 40 orang tanpa pengeras suara, tanpa speaker. Kalau pakai speaker mah orang ngego juga kedengaran kemana-mana. Ini ukuran 40 orang itu tanpa pengeras suara. Iya, suara asli. Wa ilam yasma'u li wujudi lagdin wa nuhasin li samawi au ba'uda au bu'dun. Wal mu'tamad annahu la yustaratu bil khatibi asmi'a nafsahu fa yakfi kaunu asamma li'annahu yufhimu ma yaquluna fa yakfi isma'u tis'ina wa tasalisuna wa yadurru al-israru bi ghairil arkan idza lam yatil fasal wa ila kana kasukut alladhi tawilu bil fasal fa yadur. Maka tidak ada pasal, tidak ada pemisah antara dua rukun khutbah, harus nyambung. Ketika ada pemisah yang lama, itu membatalkan payaduru, membatalkan rukun khutbah karena tidak memenuhi syarat. Maka masuk yang kedua, kita langsung lanjut. Wa yushtaratu, dan disyaratkan juga al-mualatu, berturut-turut baina kalimatil khutbati, antara dua kalimat khutbah. Dan disyaratkan khotib itu menyampaikan rukun khutbah itu harus nyambung. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala rasulil kiram. Itu harus nyambung, tidak boleh dipisah. Tidak boleh berhenti terlalu lama sehingga terkesan memutuskan mualat, karena mualat itu adalah syarat. Wa istaratul mualatu baina kalimatul khutbati, bahkan wa bainal khutbataini, antara dua khutbah juga itu harus nyambung. Hanya diselang oleh salawat atau diselang oleh bacaan surat Al-Ikhlas. Tidak boleh terlalu lama. Ukurannya itu sudah dipatok surat Al-Ikhlas yang tertera di dalam kitab ini. Bahkan wa bainahuma wassalat, antara dua khutbah turun khotib dari mimbar itu harus langsung sholat. Jangan ngobrol dulu, jangan mempersilahkan dulu kepada tokoh yang ada di depan. Nggak usah, langsung aja. Kalau mau diganti, khatib bukan imam dan imam bukan khatib, imamnya juga harus standby. Begitu khatib turun dari mimbar, imam langsung maju. Jangan dipersilakan
bagaimana sholat di kampung, bapaknya silakan, nggak boleh. Harus. Nah, timbul persoalan bagaimana dengan ceramah di dalam khutbah. Kan ceramah itu bukan rukun. Rukunnya kan cuma 5 kemarin. Hamdalah, salawat, wasiat, ayat, doa. Nggak ada ceramah. Bagaimana dengan ceramah? Karena rata-rata itu timbul persoalan, Bapak harus bisa jawab, dengerin saya. Bagaimana kalau ada nanya, kan ceramahnya lebih lama daripada rukunnya. Pada umumnya khatib itu menyampaikan ceramahnya itu pasti lebih lama daripada membaca rukunnya. Apakah itu membatalkan mualat? Ulama mengatakan tidak. Karena ceramah yang disampaikan oleh khatib pada mimbar Jumat itu adalah makna wasiat bittaqwa. Maka ceramah ini setelah wasiat bittaqwa adanya. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Belum ceramah. Asyhadu an la ilaha syahadat, karena memang juga rangkaian. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil kiram, usikum wa nafsi bittaqwallah, baru masuk kepada ceramah. Artinya ceramah itu adalah tafsir daripada wasiat amar ma'ruf nahi munkar atau imtisalu awamrillah wajitinabu nawahi, itu sebagai aplikasi. Karena kalau wasiat bertakwa itu tidak diceramahkan, tidak dengan bahasa Indonesia, kira-kira jamaah ngerti enggak bahasa khatib kalau bahasa Arab pure 100%? Maka itu adalah salah satu upaya untuk memperjelas, untuk menafsirkan, menerjemahkan bahasa wasiat itu dengan ceramah. Maka ceramah di dalam khutbah itu jangan terlalu jauh keluar dari koridor wasiat. Kalau bisa nggak usah bahasa politik praktis lah. Jadi kalau wasiat bertakwanya itu bahasa Arab, ceramahnya itu harus yang berkaitan dengan wasiat. Nah itu. Nggak boleh nggak nyambung. Nah. Itu kan, nah itu urusannya pengurus masjid dah. Saya nggak ikut-ikutan, cuman saya malam ini kan tugasnya ngaji menjelaskan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ini Pak Haji Saiful ya, tolong simak nih sampean sebagai pengurus. Nah, falau faroko, maka jika ia memisahkan baina kalimatiha, antara kalimat-kalimat khutbah, walau biudrin, walaupun dengan ada udzur, batalat, maka batal khutbah itu. Nah, sanksinya tegas. Dulu juga khutbah nggak pakai listrik, dulu juga khutbah nggak pakai speaker, dulu khutbah nggak pakai apa-apa, jalan. Nah, etikanya Pak Haji Saiful perhatikan nanti khutib. Naik mimbar itu harus, ini di kitab ini barangkali nggak ada ya. Di kitab-kitab yang lain, etikanya khutib itu naik mimbar kaki kanan dulu ketika naik. Ketika turun sebaliknya kaki kiri dulu yang keluar dari mimbar Jumat. Itu Pak Haji harus teliti, ini harus teliti. Ini khatib ini beretika apa enggak? Paham ngaji apa enggak? Tambah berat ya tugasnya sampean ya. Jangan-jangan besok Jumatnya nggak di sini lagi nih. Berat. Karena kadang-kadang ada khatib yang nggak memperdulikan etika, ada khatib yang nggak memperdulikan syarat. Karena jamaah juga pada umumnya nggak paham. Jangankan jamaah, pengurusnya aja jarang yang paham begini. Ini.
Lagi-lagi, walau farraqa, maka jika ia memisahkan baina kalimatiha, antara kalimat-kalimat khutbah, walau biudrin, walaupun dengan udur, batalat, maka batal khutbahnya. Karena khutbah ini merupakan syarat sahnya Jumat, begitu batal khutbahnya berarti Jumatnya juga Masya Allah. Ini kasihan pengurus masjid nih, digaji kagak, tanggung jawabnya berat. Batalat, bukan kata saya ya, kita baca bersama-sama. Ini kita bukan karangan saya. Batalat, batal khutbahnya. Lihat, batalatil khutbah itu, batal khutbahnya. Insyaallah. Lanjut, biar tambah pusing. Kalau ngaji bener ya pusing. Kalau nggak yang pengen pusing jangan ngaji begini, ceramah aja. Kalau ceramah nggak pusing, happy, ketawa ke TV. Wa yusyaratu, dan disyaratkan juga pihak pada khutbah. Syarat yang selanjutnya pada khutbah itu adalah satrul aurati, menutupi aurat. Syarat sahnya khutbah yang kesekian adalah khotibnya harus menutup aurat. Kenapa harus menutup aurat? Karena ada kalimat, kan dua khutbah itu pengganti daripada 2 rakaat dzhur, itu kalimat itu ya. Tapi kalau kemarin saya khutbah di sini, itu kan waktunya mepet. Jam 12:10 baru masuk. Mestinya nggak pakai bumbu-bumbu begitu. Karena materi khutbahnya nggak kebagian waktu, durasinya habis. Pakai yang singkat aja. Ini pakai hadis akhirnya waktu kan habis pakai itu, pakai Bilal. Khotibnya nggak kebagian waktu. Kemarin kalau nggak disingkat itu pas sampai jam 1 itu khotbah. Karena awalnya dimulai dari 12:30 kurang 10. Baru ada kesempatan naik khotbah, naik mimbar. Karena habis waktunya sama Bilal. Mestinya kalau waktunya mepet nggak usah panjang-panjang Bilalnya, singkat aja. Ini udah waktunya jam 12:10 baru masuk, Bilalnya panjang lagi. Sitrul aurati, menutup aurat. Wa taharatul hadas, dan suci dari hadas. Ini kalau ini saya yakin memenuhi syarat, karena kita mau sholat pasti sudah punya wudhu, pasti sudah tidak punya hadas lagi. Bahkan wal khubus, dan najis. Nah, sebelum Jumat mestinya merabot masjid itu sterilkan mimbar, disapu, dipakum, takut ada tai cecak. Karena terlalu kecilnya tai cecak sampai ada di mimbar, keinjek orang khutbah, khotib kakinya menginjek tai cecak, berarti khutbahnya batal. Karena syaratnya di sini taharatul hadas, harus suci dari hadas, wal khobas, dan harus suci dari najis. Berarti ketika kaki khotib menginjak tai cecak berarti najis, maka khutbahnya batal. Lagi-lagi kalau khutbahnya batal berarti Jumatnya juga wal khubus, dan najis fi saubin,
pada pakaian. Kalau pakaian saya yakin insya Allah steril. Karena setiap khotib kalau Jumat itu pakaiannya pasti bersih. Wa badanin dan badan insya Allah ini steril. Nah, wa makanin dan tempatnya. Dan makanin dan tempatnya. Di sini di terjemahannya tulisnya tempat sholat, ya tempat sembahyang. Sebenarnya bukan tempat sembahyang. Lihat di layar. Wa makanin dan tempat khotib. Wahwa yang dimaksud tempat khotib al mimbar. Itu mimbarnya harus bersih dari najis. Mimbar. Wa tasyihu khusulbatul ajiz anisatrah dunal ajiz an taharatil hadas wal hubus. Walau bana hadas salati ba'dal khutbah lam yadur. Wal hadas bi salati wajib istinah wa bi khilafi ma la hadasa bain khutbati wa salati wa tataru an qurbi fa innahu la yadur. Wal hadas fil asna wastanaba halan min baini fa'ilihi mimman hadara jaizun jaza lisani al bina'u ala al khutbah al awal listikhlafi jaizun bi khilafi ma law ughmi alaihi li zawali aliyah. Walau ahdasa, seandainya khatib itu berhadas fi asna'il khutbati, di pertengahan khutbah. Bisa saja jadwalnya dia kena kemarin kerja keras, habis ngebantuin ngecor, masuk angin mencret. umpama Jumat harus tampil kena jadwal, padahal mencret. Sampai di tengah khutbah mencret di asnal khutbah. Maka apa yang harus wasana bahalan man yabni ala fa'lihi, harus digantikan oleh orang yang ada di samping dia waktu duduk. Nah, mestinya yang mendampingi khotib itu harus siap sebagai pengganti alama pahala. Nah, Pak Haji Saiful harus siap menggantikan. Iya. Nah. Miman hadara jazasani albina wa ala khutbatil awal. Kalau ini terjadinya hadas itu sebelum khutbah pertama selesai, maka pengganti itu harus mulai dari awal khutbah pertama. Umpamanya khutbah pertama baca hamdalah rukun pertama bagus, belum. Rukun kedua menginjak rukun kedua salawat masih tahan. Menginjak rukun ketiga wasiat baru terjadi mencret. Nah, itu kan belum selesai. Baru 3 kan? Masih ada 1 rukun. Maka penggantinya itu harus mulai dari awal lagi. Karena rukun pertama belum selesai. Sebagaimana kita puasa dari mulai imsak masih puasa, sampai subuh masih puasa, sampai duha masih puasa, sampai dohor masih puasa, sampai asar batal. Apakah qadanya cukup dari asar ke maghrib aja? Nah, tetap qadanya dari imsak. Begitu juga khutbah. Tetapi kalau khotib itu terjadi hadasnya udah khutbah pertama, pada waktu duduk ternyata basah sarungnya, maka penggantinya cukup melanjutkan naik untuk khutbah yang kedua. Iya. Itu yang
Syarat yang kedua. Wasalisu, dan yang ketiga, min faraidil jum'ati, dari pardunya Jumat, antusalla, ialah dilakukan sholat Jumat itu bidommi awalihi, dengan dommah awal kalimat sholat, bukan ta sholat tapi sholat, rok'ataini, 2 rakaat, awali, pada awalnya, fi jama'atin, dalam berjamaah, tan akidu bil jum'atu, yang menjadi sah dengan mereka sholat Jumat. Ini saya malas ngejelasin ini sebenarnya, cuman karena kita lagi ngaji harus dijelasin. Yang ketiga, syarat sahnya Jumat itu adalah min syurutiha antu sholat Jumatu bidami awal rakaat fi jamatin taqidu, ada di rakaat sholati lam, ada syaratan min syuruti sholat, harus berjamaah yaitu di rakaat pertama. Jamaah wajib berjamaah dalam sholat Jumat di rakaat yang pertama. Adapun rakaat yang kedua itu tidak disyaratkan berjamaah. Ini maksudnya. Kita sudah tahu imamnya ini Ustadz siapa? Udah kenal banget. Ini Ustadz. Kalau Jumat kayak demam panggung. Itu bacaan sholatnya panjang. Terutama rakaat kedua. Kita sudah tahu persis adat beliau semacam itu. Sedangkan kita hari itu sangat urgent sekali waktunya. Ada yang nunggu kita dan janji kita, karena janjinya habis Jumat. Di masjid lain itu sudah pasti selesai Jumat karena imamnya normal. Karena di masjid ini imamnya kita tahu bacaannya panjang, pasti belum selesai. Maka ketika kita sholat Jumat wajib berjamaah di rakaat pertama. Selesai rakaat pertama, bangun rakaat kedua, silahkan bangun sholat sendiri, nggak usah nungguin imam. Muparokoh aja, langsung muparokoh aja. Karena kalau ikutin imam urgen tadi, silakan. Karena tidak pernah terjadi, itu ada 2 kemungkinan. Pertama, kita di Indonesia sama-sama paham bahwa Jumat itu waktunya sholat berjamaah. Tidak ada pernah transaksi waktu urgen di hari Jumat. Yang kedua, khatibnya juga biasanya standar aja. Tapi kalau kita ada di negeri orang yang mayoritas non-muslim, itu bisa terjadi semacam ini. Ketika kita berkunjung ke negara Cina, ketika kita berkunjung ke negara Thailand dan lain sebagainya, bisa terjadi hal yang seperti ini. Karena yang janji sama kita tidak Jumatan. Janjinya 1:30. Sedangkan khotib kalau 1:30 itu belum selesai. Maka silakan seperti itu. Silakan. Nih, lebih jelas begini. Wa adadu rakaati sholati lam yu'ad syaran. Hitung rakaat salat tidak hitung syarat min syuruti salat fi sholati sholawati. Ai wa syurut salatul Jumat al jamaatu, disyaratkan sahnya Jumat itu adalah al jamaatu, berjamaah bil arba'ina, dengan yang 40 tadi sebagai pendiri Jumat, hanya fir raqatil ula,
hanya di dalam rokaat pertama saja. La saniyah, tidak disyaratkan berjamaah di dalam rokaat yang kedua. La saniyah. Iya. Oleh karena itu, walau adrokal masbuku, kalau seandainya ada masbuk bertemu dengan imam ruku asaniyati, ruku al rok antisaniyati, di dalam ruku rokaat yang kedua, wastamaru al imam, dan dia tetap mengikuti imam ila ayu salima, sampai imam utuluk salam, berarti kan dapat satu rokaat sebagaimana yang dialami oleh Abu Bakar Siddiq. Maka karena dapat satu rokaat, ata birokaatin, maka setelah imam salam dia membangun rokaat satu rokaat ba'da salah imamihi, setelah imamnya salam, dengan jahron, dengan bacaan keras, watamat jum'atu, dan jumatnya sempurna hukman, secara hukum jumatnya sempurna. La sawaban kambilan insohat jumat. Walau arada kharayak tadi bihi min rasul lidrakal jumat tajaza. Suma law ahram khalfasaniyah inda qiyami silasati akhar wa khalfasalis akhar wa hakada salat di jumatil ukil. Di anna adad fi raqati saniyah la tafutu wa illa lam tasil mustaqbil masafil wal adad mawjudun hukman la salatu padaman. Aman iktada bihi. Wa hadza wajibu ala man ja'a ba'da rukmi saniyah. Nah, oleh karena itu ya wajib kepada orang ja'a yang datang ke masjid ba'da ruku'i saniyah, setelah imam bangun dari ruku rakaat yang kedua. Berarti imam sudah dalam posisi i'tidal. Sudah bangun dari rakaat kedua, berarti dalam posisi i'tidal. Wajib dia niatul jum'ati. Usolli fardul jum'ati rakaataini makmuman, wajib niat Jumat. Wa in kanat zuhru yal lazimah, walaupun dia wajib melaksanakan sholat zuhur. Selesai imam salam, dia bangun lagi, lanjutkan 4 rakaat sholat zuhur. Karena tadi belum dapat 1 rakaat pun, karena ikut berjamaahnya mulai dari i'tidal. Sedangkan batasan akhir berjamaah adalah dalam posisi ruku. Di alal ya'sa minha la yahsulul ila bisalamil imam. Idh qayada qad yatadzakaru imamuhu tarkaruknin fayati biraqatin fayudrakul masbuk. Ini aturannya jelas di sini. Lagi, kalau masih dapat 1 rakaat, jadikan Jumat. Tapi kalau ke masjidnya nggak dapat 1 rakaat pun, contohnya menemukan imam sudah dalam posisi tidak dapat 1 rakaat pun, maka jadikanlah sholat zuhur. Enggak, langsung. Tapi 4 rakaat. Maka di dalam kitab I'anatul Talibin ada pepatah mengatakan nawa bila sholat, sholat bila nawa. Nawa bila sholat, dia niatnya sholat Jumat kan tadi, wajib niat sholat Jumat kan tadi. Nah, ya jibu niatul Jumat. Usolli fardul Jumati raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala wa in kana dhuhur la wajibah, walaupun begitu dia laksanakan sholat zuhur. Jadi sholatnya sholat Jumat, niatnya niat Jumat, tapi sholatnya sholat zuhur. Nawa bila sholat, yang diniatin Jumatnya tapi tidak dilaksanakan sholatnya. Sholat bila nawa, yang dilaksanakan sholatnya zuhur tapi tidak diniatin, tidak perlu niat lagi, cukup menggunakan niat Jumat. Ini. Tapi udah begitu jangan sujud sahwi lagi. Nah,
tambah yakin lagi nih. Wa yushtaratu, dan disyaratkan wuqu'u hadi sholatu, mestinya salatu ini kena hadi isi isyarah. Melaksanakan sholat Jumat itu syaratnya ba'dal khutbataini, sesudah 2 khutbah. Syaratnya melaksanakan Jumat itu setelah 2 khutbah. Bi khilafi sholatil idi, berbeda dengan sholat id. Fa innaha, maka sesungguhnya sholat id itu qoblal khutbataini, dilaksanakannya sebelum 2 khutbah. Nah, sekarang langsung kalimatnya, lihat. Kenapa berbeda? Li'anna hadhil khutbatu, karena khutbah Jumat itu syartun, itu menjadi syarat soalnya Jumat. Wasyartu, dan yang namanya syarat itulah itu akharu, tidak bisa dibelakangkan. Syarat sahnya sholat wudu duluan apa belakangan? Duluan. Syarat sahnya sholat menutup aurat duluan apa belakangan? Yang namanya syarat itu la yuta'akharu. Bi khilafi tilka fa innaha kalimatun yufarraqu bainal khutbati syarton lahuna la li ismin bi anal maksud minha huna takbir. Tetapi khutbah Idul Adha, khutbah Idul Fitri itu bukan sebagai syarat tetapi sunnah. Disunnahkan ada khutbah Idul Fitri, ada khutbah Idul Adha, itu pun lil jamaati, kalau sholatnya berjamaah. Bagaimana kalau sholatnya di rumah sendiri, nggak usah ada khutbah? Karena kalau sholat Idul Fitri sendiri di rumah ada harus ada khutbah, yang bilalnya siapa? Nah, ini jawabannya, li'anna hadil khutbatu syartun, karena khutbah Jumat itu adalah syarat sahnya Jumat. Wa syartu la yuta'akharu, dan syarat itu tidak boleh dibelakangkan, harus didahulukan. Itulah syarat Jumat, dan ke depan nanti kita baru ketemu sunnahnya. Ada rukun Jumat, ada rukun khutbah, ada syarat, ada sunnahnya. Apa sunnahnya? Sunnah itu ada 4. Yang pertama guslun, dan selanjutnya insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.